Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan nama saya Wahyu Gusti Bowo dengan NIM 40040 3246300032. Saya dari kelas praktikum B Teknologi Rekayasa Otomasi angkatan 2024. Saya di sini ingin menjelaskan materi mesin-mesin listrik tentang reverse forward dan sistem kontrol pompa air otomatis. Nanti untuk penjelasannya dan simulasinya. Baik, yang pertama reverse forward. Fungsi rangkaian reverse forward adalah rangkaian kontrol motor listrik 3 fasa yang digunakan untuk mengubah arah putaran motor, yaitu arah maju forward ke arah mundur atau reverse, atau sebaliknya. Prinsip utama dari rangkaian ini didasarkan pada sifat motor 3 fasa, di mana arah putaran motor sangat bergantung pada urutan fasanya. Dengan menukar 2 dari 3 fasa pada sumber listrik, arah medan magnet stator akan berubah sehingga arah putaran motor juga ikut berubah. Poin-poin penting pada konsep reverse forward adalah yang pertama, motor yang digunakan adalah jenis motor listrik 3 fasa. Dan arah putaran yang ditentukan adalah dengan urutan fasanya. Contoh urutan normalnya biasanya R, S, T. Jika dua fasa ditukar, misal R dan T ditukar, urutannya akan menjadi TSR. Dan nanti arah putarannya akan menjadi reverse. Penukaran fasa dilakukan melalui kontaktor, bukan secara manual. Nanti kita contohkan melalui kontraktor di simulasi. Rangkaian reverse forward tidak hanya berfungsi untuk membalikan arah putaran motor, tetapi juga memiliki peran penting dalam fleksibilitas keselamatan pengoperasian mesin di industri. Dengan adanya kontrol maju dan kontrol mundur, operator dapat menyesuaikan pergerakan mesin sesuai kebutuhan proses kerja. Tujuan utama rangkaian reverse forward adalah mengontrol arah putaran motor, memberikan fleksibilitas operasi, memudahkan reposisi atau pengembalian posisi mesin. Yang terakhir meningkatkan keselamatan kerja. Contoh aplikasinya di industri, yang pertama ada di conveyor belt. Itu gerakannya nanti maju dan mundur. Lalu ada di lift atau hoist. Itu dia akan bergerak naik dan turun. Lalu setelah itu ada di mesin bubut. Mesin bubut itu dia digunakan oleh putaran kanan dan kiri. Setelah itu ada juga mesin rolling atau pintu industri. Nah, gimana cara kerja rangkaian reverse forward? Cara kerja rangkaian reverse forward itu dibedakan menjadi dua, yaitu rangkaian daya dan rangkaian kontrol. Setiap komponen dalam rangkaian reverse forward memiliki peran spesifik yang saling berkaitan. Jika salah satu komponen tidak bekerja dengan benar, maka sistem secara keseluruhan dapat menjadi tidak aman atau tidak berfungsi. Komponen utamanya dan fungsinya adalah yang pertama, kontraktor forward K1. Ini fungsinya untuk menghubungkan motor ke sumber listrik dengan urutan fasa normal sehingga motor berputar maju. Yang kedua, kontraktor reverse K2. Ini akan menyambungkan motor dengan dua fasa yang ditukar sehingga motor berputar ke arah sebaliknya atau berputar mundur. Setelah itu ada motor 3 fasa. Ini akan mengubah energi listrik menjadi energi mekanik berupa putaran. Setelah itu ada fungsi interlock pada rangkaian reverse forward. Interlock ini merupakan sistem pengamanan yang sangat penting dalam rangkaian reverse forward. Fungsi utamanya adalah memastikan bahwa kontraktor forward dan reverse tidak dapat aktif secara bersamaan. Jika kedua kontraktor aktif secara bersamaan di waktu yang sama, maka tidak akan terjadi hubungan singkat antar fasa yang sangat berbahaya secara teknis. Interlock ini dibuat dengan menggunakan kontak batu normally close dari kontraktor lawan yang dipasang pada rangkaian kontrol. Prinsip kerja dari interlock adalah kontak NC kontraktor forward dipasang seri pada rangkaian kontrol reverse. Begitupun sebaliknya. Saat salah satu kontraktor aktif, kontak NC-nya terbuka. Akibatnya kontraktor lawan tidak dapat aktif. Resiko jika tidak ada interlock, hubungan singkat antara fasanya ada. Terus bakal terjadi kerusakan kontraktor. Terus terjadi kerusakan pada motor. Dapat terjadi potensi kebakaran bahaya keselamatan. Jadi jika tidak ada fungsi interlock, kemungkinan forward dan reverse-nya itu bisa jadi saling bertabrakan. Selain interlock, rangkaian reverse forward juga dilengkapi dengan sistem proteksi untuk melindungi motor dan operasi dari kondisi abnormal. Komponen proteksi dan fungsinya yang pertama ada TOR atau Thermal Overload Relay.
Ini untuk melindungi motor dari arus lebih akibat beban berlebih. Jika arus melebihi batas, kontak NC overload akan terbuka dan mematikan motor. Lalu ada emergency stop. Emergency stop digunakan untuk menghentikan seluruh sistem secara langsung dalam kondisi darurat dengan memutus rangkaian kontrolnya. Nah, untuk simulasi dan skemanya reverse forward itu pada simulasi di CAD-Simu. Yang pertama, jika ditekan tombol forward, kontaktor akan forward atau aktif, motor berputar maju. Jika ditekan tombol stop, motor akan berhenti. Jika ditekan tombol reverse, kontaktor reverse akan aktif, motor akan berputar ke arah sebaliknya atau berputar mundur. Simulasi ini memperhatikan urutan kerja, fungsi interlock, dan perubahan arah putaran motor, serta perubahan fasa-fasanya. Lanjut simulasi CAD-Simu untuk sistem pompa air. Ini simulasi CAD-Simu untuk penamaan dari forward reverse. Jadi skema rangkaian yang dibuat dalam bentuk diagram leader akan ada agar mudah dipahami. Setiap komponen diberi label penamaan yang jelas. Pada simulasi menggunakan CAD-Simu, rangkaian dibuat dalam bentuk diagram leader dengan penamaan komponen yang konsisten. Seperti K1 itu sebagai kontraktor forward, K2 sebagai kontraktor reverse, OL sebagai overload relay, PB sebagai push button. Itu penamaannya dibuat dengan konsisten. Simulasi digunakan untuk membuktikan rangkaian bekerja sesuai teori. Langkah simulasinya yang pertama, wiring rangkaian dayanya. Setelah itu, wiring rangkaian kontrol. Setelah itu, rangkaian daya ini seperti ini. Rangkaian daya terdiri dari ini, inputan, dan ini, dan lain-lain. Kontrolnya terdiri dari switch, dari kontraktornya. Nah, seperti ini. Terus, uji start forward, uji stop, uji start reverse, uji trip overload. Setelah itu ada penjelasan sistem kontrol pompa otomatis. Prinsip kerja sistem pompa otomatis. Pompa otomatis ini bekerja berdasarkan sinyal dari sensor, baik sensor level air maupun sensor tekanan. Sensor ini berfungsi sebagai input, sedangkan kontraktor dan motor pompa berfungsi sebagai output. Jenis sistem kontrol berbasis level sensor atau float switch, lalu berbasis pressure switch. Setiap komponen dalam sistem pompa air memiliki fungsi yang saling mendukung agar sistem dapat bekerja secara aman dan efisien. Komponen dan fungsinya adalah level sensor atau float switch mendeteksi ketinggian air, pressure switch mendeteksi tekanan air, kontraktor menghubungkan dan memutus motor pompa. Overload relay melindungi pompa motor dari arus lebih. Motor pompa akan memompa air. Cara kerja sistem pompa air. Yang pertama, logika otomatisasi pompa air. Logikanya adalah inti dari sistem pompa air. Pompa akan menyala dan mati sesuai kondisi yang terdeteksi oleh sensor. Contoh logika kerjanya, level air jika di bawah minimum, pompa akan aktif. Level air jika mencapai batas maksimum, pompa akan mati. Sistem bekerja secara berulang secara otomatis. Pada bagian ini ditampilkan simulasi sistem kontrol pompa air menggunakan software CAD-Simu. Simulasi ini bertujuan untuk memperhatikan cara kerja pompa air secara otomatis berdasarkan kondisi level air. Bisa dilihat di sini di software CAD-Simu. Ini adalah simulasinya. Penjelasan simulasi pompa air, level sensor berurutan sebagai input. Ketika level air berada di bawah minimum, kontak sensor akan menutup. Koil kontraktor aktif sehingga motor pompa menyala, air dipompa ke dalam. Saat level air mencapai batas maksimum, kontak sensor membuka, koil kontraktor mati, dan pompa berhenti secara otomatis. Selain itu, simulasi ini juga menunjukkan fungsi overload relay sebagai sistem proteksi. Jika terjadi arus lebih, overload relay akan memutus rangkaian kontrol sehingga motor pompa berhenti untuk mencegah kerusakan. Terima kasih. Kita bisa lanjut. Baik, selanjutnya ini ada video simulasi menggunakan CAD-Simu-nya sesuai dengan parameter visualisasinya. Saya akan menyusun skema yang rapi dan struktur. Pertama, kita siapkan 3 rangkaian daya power circuit sumber 3 fasa, NCB sebagai pengaman, dan 2 buah kontaktor di sini.
Lalu kita beri penamaan K1 untuk forward dan K2 untuk reverse, serta thermal overload relator untuk proteksi beban lebih, dan tentunya motor induksi 3 fasa. Rangkaiannya ini dari MCB akan masuk ke input kontraktor. Untuk putaran forward, urutan fasa masuk ke motor adalah normal, yaitu L1 ke O, L2 ke V, dan L3 ke W. Nah, ini masuknya normal. Setelah itu, untuk settingan reverse-nya, karena prinsip dasarnya adalah untuk menukar urutan dua fasanya, di sini fasa 1 saya hubungkan ke fasa 3 dan fasa 3 saya hubungkan ke fasa 1 pada output kontraktor K2. Ini adalah prinsip fisika yang membalikan arah medan putar pada stator. Lanjut ke rangkaian kontrol satu fasa, kita pasang tombol emergency stop terlebih dahulu dan Tor NC 595 sampai 96 sebagai proteksi utama. Lalu di sini ada juga tombol push button untuk start forward dan start reverse. Lalu ada kontak pengunci atau latching atau safe holding interlock menggunakan NO 13 sampai 14 dari masing-masing kontraktor. Di sini saya juga pasang kontak batu normally close NC dari K2 di jalur K1 dan sebaliknya. Tujuannya adalah sebagai pengaman konsleting. Logika ini memastikan K1 dan K2 tidak bisa aktif bersamaan. Jika keduanya aktif, fasa akan bertabrakan atau short circuit. Interlock ini mencegah hal fatal terjadi. Kita langsung masuk ke pengujiannya. Jika MCB nyala, tekan start forward, motor akan berputar ke arah kanan, arah panah abu-abu. Jika tekan di reverse, akan tidak bisa karena interlock bekerja mengamankan rangkaian. Harus ditekan stop dulu, baru tekan start reverse, motor akan berputar ke arah sebaliknya atau arah kiri. Simulasi overload. Ini kita klik pada Tor, rangkaian putus dan lampu indikator trip menyala. Ini membuktikan rangkaian daya kontrol dan proteksi bekerja sempurna. Nah, ini kita bisa lihat di sini untuk simulasinya langsung. Selain kontrol arah, prinsip otomatisasi juga diterapkan pada sistem pompa air otomatis. Nah, di sini tujuannya untuk menjaga level air, mencegah dry run atau pompa jalan tanpa air. Logika kontrolnya menggunakan sensor WLC atau water level control dan float switch. Ya, di sini bisa dilihat saat tangki air habis atau level low, kontak sensor akan menutup dan mengaktifkan sensor pompa. Statusnya jadi on. Saat level air penuh atau level high, kotak sensor terbuka dan mematikan pompa. Statusnya akan off. Sistem ini akan menjamin efisiensi energi dan kesediaan air tanpa interval manual. Cukup sekian presentasi yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.